Itu ada peringatan. Mohon dicek kembali rem Anda. Emang itu bro, turun gunung itu ada tekniknya bro. Ada tekniknya. Kalau orang awam, ibu-ibu, bapak-bapak udah lanjut usia itu yang bahaya. Aku kasih contoh rem yang salah ya, ngerem yang salah ya. Ini buat motor manual, matic sih sebenarnya sama. Nah, ini lihat. Yang tidak diperbolehkan itu yang pertama, masuk gigi tinggi, gigi 4 nih, lihat gigi 4, gigi 5 itu dalam kondisi turunan nggak boleh, walaupun ngerem nggak boleh bro. Bagusnya itu gigi rendah. Ini contoh ya, aku turunan gini gigi 2. Emang lebih boros BBM sih, tapi emang bagusnya gini biar rem itu kerjanya nggak terlalu berat. Tuh peringatan lagi, dicek lagi remnya. Berarti giginya pakai gigi rendah kalau turun. Clear? Poin pertama itu ya bro. Poin yang kedua, jangan sok-sokan pakai dinolin kayak gini nih. Ini posisi 0, koplingnya ditekan atau dimatiin. Itu nggak bagus, berbahaya. Lihat nih, kalau nggak aku nolin terus kencang banget. Ini 50, nambah lagi nanti 60. Nggak bagus, kecuali akamsi ya. Poin pertama, pakai gigi tinggi nggak boleh. Yang kedua, dinolin. Yang ketiga, di motornya dimatiin, tidak boleh. Clear? Clear. Ada lagi tipsnya, hindari muatan berlebih. Contoh, bonceng 3, bawa barang berat, jangan bro ya. Kerjanya trim itu berat. Gimana teman-teman? Sampai sini poinnya udah dimengerti? Yang pertama tadi pakai gigi tinggi. Yang kedua beban berat. Yang tiga nih, yang kedua tadi apa? Dimatiin, nggak boleh semua. Yang keempat, rem posisi ditekan terus. Jadi kayak ini ya, ini biar maksudnya orangnya itu menyesuaikan menurunnya. Kalau nggak menurun banget, remnya ditekan sedikit. Kalau turunannya agak ekstrim, ditekan banyak. Berarti nekan rem terus, itu nggak boleh bro. Karena apa? Rem itu nggak ada pendinginan sama sekali, tetap gesekan terus. Gesekannya dikit banyak, tetap gesekan terus. Itulah nggak lama bakalan blong. Ada dua kemungkinan ya bro ya, blong itu ada dua macam setahu saya. Blongnya itu nggak bisa direm sama sekali, ditekan sedalam-dalamnya nggak respon sama sekali. Sama dua, ngunci di tempat. Aku pernah tahu orang ibu-ibu boncengan naik motor Supra 125, padahal loh ya, turunannya itu nggak ekstrim, turunannya landai banget. Ada turunan tapi terus-terusan. Nah, dia tuh ngerem dikit terus, direm terus, diinjek terus, lama-lama blong. Tapi nggak blong, itu ngunci. Yang rem depan ya itu ngunci set di tempat. Ya ibu punya shock sampai jatuh.
Ini apa ini? Camping ground Besuki Petuk Lengkir. Bentar aku save nomornya. Aku pengen tahu kayak gimana tempatnya. Jauh nggak? Oke. Ada dua macam. Yuk lanjut. Yang pertama itu blong, nggak bisa sama sekali. Yang kedua direm tiba-tiba ngunci langsung ngerem maksimal. Yuh malah bahaya. Dua-duanya bahaya bro. Yang ketiga nih aku contohin. Walaupun gigi 2 kita posisinya pelan-pelan ngerem, walaupun nggak ditekan terus ngerem tapi posisinya pelan, jalan 10-20. Maksudnya baik, hati-hati biar nggak kenceng-kenceng. Nah, tapi ada tapinya bro. Berhubung kita inginnya pelan terus, akhirnya kita sering ngerem. Nah, kalau sering ngerem, alhasil frame cepat panas. Itu. Nah, ini sampai ada peringatan di sini sering terjadi rem blong. Kita harusnya roda 2 nganan, tapi nggak apa-apa, kita terus ke bawah aja ya. Nggak apa-apa, masih kuat kok ini. Nah, ini aku tunjukin rem yang bagus ya, rem cara yang bagus. Nggak usah terlalu pelan, jalan 30 nih ya. Terus giginya 1 bro kalau bisa. Aman ini, aman. Ini tanpa ngerem aku. Ngerem dikit 1, rem 2. Aman. Boncengan pun aku yakin aman. Karena pakai gigi rendah, gigi 1, posisinya nggak terlalu pelan gitu. Terus yang dihindari lagi bro, dihindari terlalu pelan ya tak ulangi tadi, dihindari jalan terlalu pelan, ini nggak bagus, nggak bagus. Normal aja, jalan 10 km pelan-pelan gitu, bagusnya ya standar aja. Makanya akamsi samen iku amati, akamsi itu turunnya kenceng banget. Orang yang nggak terbiasa lewat jalan situ pasti kaget kenceng. Karena apa? Dengan kencengnya itu jarang ngerem. Yang keempat itu bro, terlalu pede, nggak dicek pengerimannya. Ini kalau sepengetahuanku ya, aku beberapa kali sering blong karena emang jalannya super ekstrim plus bebannya super berat. Aku kan pakai motor touring ya bro ya. Terlalu pede, direm itu sudah mau blong tapi nggak mau berhenti, itu bahaya. Yang bener berhenti bentar, dinginin rem gitu. Yang terakhir bro, yang terakhir ini yang paling penting. Ini selama ini aku pakai metode ini karena menurut saya aman banget. Gini bro, rem kan tiap motor ada 2 pengeriman. Nggak tahu kalau Honda yang kombi brake tuh ya. Aku contohkan punya aku aja, Vision R. Rem depan sama rem belakang. Nah, saran saya jangan digunakan barengan bro. Digunakan salah satunya aja. Nah, contoh rem belakang, ya udah rem belakang aja. Rem depan nggak usah pakai. Nah, turun agak kenceng gini, terlalu kenceng direm gitu. Ini terlalu kenceng direm gitu aja terus. Nah, suatu saat waktu emang terjadi emang blong bener, nggak bisa direm sama sekali, rem depan masih bisa ngover. Berarti ya saya contohkan, aku pakai rem belakang terus, jalurnya sangat ekstrim, bebanku sangat berat. Kita lihat kiri aja ya, biar beda. Beban terlalu berat, terus pengeremanku salah. Nah, untuk belum menjadi ternyata
rem belakang udah mau blong, terus blong wis sudah blong, apa yang dilakuin? Pakai rem depan masih bisa, masih normal, belok ke tepi jalan, strip. Nah gitu caranya. Yuk jalan lagi. Itu tipsnya bro, pakai satu rem aja, posisinya nggak usah terlalu pelan-pelan banget, pakai gigi rendah banget, gigi 1, gigi 2 gitu. Terus mesin jangan dimatiin, jangan sungkan berhenti di pinggir jalan kalau udah kisarannya mau blong rimnya. Sama itu bro, ini masih kontroversi bro, masih kontroversi. Dan aku sering lihat di TikTok di aplikasi juga, kalau udah blong atau mau blong itu cakramnya diguyur air bior itu. Gimana, boleh nggak itu? Kalau dipikir secara logika itu sebenarnya nggak boleh bro. Karena apa? Posisi besi sangat panas, 100 derajat lebih. Kalau dikasih air langsung dingin itu bisa merusak, walaupun nggak secara langsung. Kalau secara fisika loh ya, itu bisa, kalau logam kena kayak gitu terus, yang pertama bisa meleot, yang kedua jadi rawan teyeng, rawan korosi, yang ketiga rawan patah. Itu secara fisika bro, secara fisika kayak gitu. Tapi ada tapinya. Aku sering lakuin itu bro. Aku sering lakuin itu. Berarti kalau aku goncengan sama istriku ya ke Bromo turunan curam, udah nggak terlalu rem, udah tanda-tanda blong, aku minggir bentar, aku suruh kasih bawa air mineral itu, satu botol aqua isi 700 ml, aku biorin, semprotin. Tapi aku ngakalinya bukan di piringannya, tapi di mesin piston cakramnya. Aku udah ngelakuin itu sudah berkali-kali. Aku sering touring bro, 1 bulan bisa sekali, bisa 2 kali. Kalau ke ekstrim itu bisa 3 bulan sekali. Tak ada masalah bro, tak ada masalah. Motorku ya nggak karatan, terus nggak gimana ya nggak meleot, sama sekali tidak ada masalah. Tapi jangan ditiru bro. Terus sarannya gimana? Mending istirahat dulu. Istirahat lama loh bro, setengah jam baru dingin loh itu. Istirahat dulu setengah jam atau kasih air. Aku sarankan istirahat aja. Tapi kalau kalian nekat kasih air, nggak masalah bro. Aku pun ngelakuin itu. Sampai sekarang nggak ada trouble, sama sekali nggak ada trouble. Ya begitulah. Yang jelas infoku ini mungkin berguna buat teman-teman yang suka touring, yang memang mau ke gunung, mau turun gunung. Please bro, hati-hati, jangan ngeremehin. Bila kalian ngelakuin yang metode salah tadi, emang blong, itu fatal banget, fatal banget.
Yo, come on, naik. Oke, masalah pengiriman udah clear ya bro ya. Bila ada yang ditanyakan silahkan komen di kolom komentar ya. Mau bantah silahkan, tulis saja. Yang perlu diwaspadai itu apabila motor kalian tuh dua-duanya cakram bro, belakang cakram, atas cakram, itu malah bahaya. Bagusnya depan cakram, belakang tromol malah nggak masalah. Kalau Vision Ergo ini dua-duanya cakram, sering blong belakang itu. Total blong udah 4 kali kalau kurang lebih. Memang aku perjalanan kan boncengan berdua, beban setbox kiri kanan full, top box belakang full. Wih, bisa dihitung aja bracket sama boxnya 10 kilo, bawaan kiri kanan 5 kilo, bawaan belakang 10 kilo, 20, 30 kilo bro. Belum bobot penumpangnya, bobot pengemudinya ya. Jadi tetap hati-hati, jangan lupa bismillah bro, minimal bismillah. Bila ada terjadi apa-apa di perjalanan kita, itu atas izin Allah. Insyaallah Allah ridho, kita lindungi kita, gitu aja. Nanti kita lewatin salah satu hidden gem juga sih, namanya Cafe Pinus. Ada lagi Cafe, lupa aku, serius lupa aku. Nanti kita lihat ya. Ada 3 kafe yang bagus, yang tengah sama yang paling bawah. Yuhu. Nanti kalau Abang Reng mau direviewin kafe yang di bawah ini bilang aja ya. Nanti kalau senggang aku dronein di sana, kita review di sana ya. Yang jelas lumayan estetik sih, dan tempatnya gak terlalu tinggi, bagusnya. Masalahnya kalau di Cafe Prongos sama Cafe Batu Tulis, terkadang tuh orang-orangnya tuh males ketinggiannya itu loh. Terlalu dingin bisa, terlalu jauh juga bisa. Yo. Nih dia, ini kafe apa namanya? Apakah ada tulisannya? Cafe Lambe Turah Cafe. Ini masih kecil bro, nanti ada yang lebih besar lagi. Ini. Ini enggak sih? Masih terus kayak ya? Oh betul ini bro. Ini namanya Cafe Wanus, Warung Pinus. Kita coba sini bentar ya. Hihi, masih tutup bro. Coba kita lihat-lihat bentar. Yuhu. Nah, berarti kita ada kayak warung-warung gitu, pesen di sana, nanti dibawa ke sini. Gitu. Estetik bro. Ini tapi belum dibersihin ya, masalahnya bukanya agak siang. Warung Pinus Kediri masih beroperasi nggak sih sini? Udah banyak yang rusak. Teman-teman, nggak tahu ya ini masih beroperasi apa enggak. Coba komen di kolom komentar ya. Yuk kita lanjutkan ke bawahnya, ke D36 apa gimana itu loh. Yuk kita lihat yuk. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk.
Masih agak bawah yang warung yang besar tuh. Wih, ini ada warung baru nih. Mantap. Bagus sih, bagus. Lumayan. Ini ada warung baru juga. Apalagi bang, kita kesini ya bro ya. Kayaknya lumayan sih. Yang tadi view-nya full seberang sana. Oke, kita kecepatan 55. Turun kenceng nih. Uhuy. Nikmatin aja bro pemandangannya bro. Seru bro, agak kenceng ini. Nah ini dia kedai apa warung apa ini namanya kiri jalan. Bentar aku bacain namanya kafe apa ya. Ini dia, ini masih bagus gak ya daripada yang tadi, masih terjaga. Ini dia kedai kopi 66, kedai kopi 66. Kayaknya agak sepi peminat ya, mungkin sering hujan itu loh bro. Sore kan sini sering hujan. Nah ini bagusnya itu malam. Kenapa malam lebih syahdu? Itu di sini kalau malam melihat view kota itu gemerlap lampu tuh loh bro. So mantap banget, mantap banget. Yo yo yo. Nice. Masih banyak sih bro. Destinasi wisata Kediri yang masih belum terekspos masih banyak. Nah aku tuh pengen setiap destinasi itu aku dokumentasikan. Makanya yang belum subscribe silahkan subscribe ya bang ya. Wuih. Jangan lupa like sama komennya juga. Oke. Nah nanti ada warung yang jual tahu sama sambal kecap bro, istimewa. Itu dari semenjak aku kecil tuh sudah jadi destinasi orang yang ke gunung naik sepeda bro. Finishnya di sana. Emang enak sih bro, emang enak. Makanya laris rame. Apalagi waktu corona dulu, full road bike banyak sana, sampai antri-antri. Tapi terus terang aku kalau naik sepeda kurang kuat. Aku kalau naik sepeda dari rumah ke sana loh bro, bisa istirahat 20 kali jalan terus. Aku sampai sama temenku dibully kayak gini, kamu sebenarnya naik sepeda apa jalan kaki? Kalau jalan kaki mending gak usah bawa sepeda. Ya begitulah. Alhamdulillah. Yo yo yo. Ini dia. Belum nyampe. Masih 5 menit lagi. Ini terus turun ya bro ya. Tapi aman.
rem kondisi aman, nggak boncengan juga. Jarang ngerem ini aku. Yo, aku sudah kenyang bro. Tadi kan di warung batu tulis, kafe batu tulis, aku beli kopi satu gede sama tempe mendoan. Biasanya tempe mendoan itu porsinya itu emang itu dua untuk 2 orang. Lah itu aku habisin sendiri. Alhasil walaupun tanpa nasi aku udah kenyang. Sekarang ngantuk. Butuh olahraga bro, aku bro. Kapan-kapan kita ke GOR yuk. Aku sebenarnya sudah pernah ke GOR, sudah pernah ngedrone di sana. Tapi pas di sana itu angin kenceng. Alhasil view drone-nya kurang bagus. Next aku drone lagi aja lah. Daripada view-nya nggak bagus, aku paksain upload terus teman-teman nggak suka, ya mending aku kesana lagi aja kapan-kapan ya. Lagian deket sama rumahku kok. Kecepatan 60. Yo, udah mau nyampe warung legendaris nih bro. Nah ini dia bro. Ntar lagi. Ini dia kanan jalan bro ya, pas pertigaan. Nah sini dia. Nah teman-teman kalau gabut pingin kuliner yang legendaris sana, tapi menunya itu bro, tahu sama sambal kecap. Oh enak banget, serius enak. Sama itu bro, sama es tape panas. Es tape panas, sorry. Tape panas, tape hangat, enak banget. Tapi sana bilang aja gulanya dikit aja karena perasaan terlalu manis. Yuk, nikmatin aja view-nya bro. Aku mau konsen ke jalannya nggak terlalu lebar. Ini jalan alternatif buat pesepeda kalau mau ke warung situ tadi ya. Treknya lebih landai sini daripada yang jalur pertigaan belok kiri tadi ya. Nice. Wih, suasananya mantap bro. Yuk. Yo. Sambil dengerin musik mantap ini. Musiknya syahdu slow.
sambil lihat pemandangan, alangkah indahnya. Yuhu, yuhu. Yo 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 yo. Sudah mulai nyampe kota. Di sini tuh kiri kanan jalan tuh ada pohon mangga, bro. Waktu musim mangga itu ambil mangganya itu nggak apa-apa, kan masih di jalan, ya kan? Mantap ya bro ya, viewnya pegunungan kiri kanan, kebun sama sawah orang. Ini masuk, wih rindang banget tuh, mantap ya bro. Wih, kayak di Jawatan gak sih? Kayak di Jawatan gak sih ini? Iya ya, keren banget ya. Yuhu, mantap. Jawatannya Kediri. Jawatannya Kediri, bro. Nah, ngedrone di sini bagus gak ya? Bahaya nggak tapi? Lanjut aja lah. Kapan-kapan, yuk sini ngedrone. Terlalu beresiko juga sih ngedrone di sini, bro. Yeah. Wih, kalau pakai ban dual purpose medan kayak gini enteng bro. Aku sebelumnya kan pakai ban bawaan. Enggak sih, malah pakai ban apa mereknya ya, Presa. Itu kan Presa kan harganya ya lumayan lah, sama Maxxis 11-12. Kalau nggak salah ya masih satu pabrikan sama Maxxis, tapi yang tipe road gitu. Wih, licin bro. Berarti waktu aku ke destinasi yang agak ekstrim gitu, jalannya agak berlumpur, agak berpasir, agak becek gitu, itu selip-selip bro. Bisa ban itu spin terus ya gitu loh. Padahal aku bawa motor ya pelan-pelan aja. Nah, akhirnya aku putuskan pakai ban dual purpose, Maxxis dual purpose. Enak bro. Berarti kita lebih pede gitu loh. Buat jalan normal ya masih, buat kenceng masih enak. Belok-belok gitu masih enak, walaupun nggak ngerebah-rebah gitu ya. Masih enak. Terus dibuat jalan yang makadam, jalan yang kerikil, nggak rata kayak gini, terus becek, itu masih aman. Kecuali jalannya itu lumpur, itu masih belum bisa bro. Tapi mending, walaupun nggak bisa tapi mending daripada ban biasa. Pemandangan pedesaan syahdu. Habis ini udah masuk perkampungan. Mantap. Wih, ada kayu dipotongin. Itu resmi nggak bro? Resmi mungkin ya. Walau penebangan hutan kalau dikit-dikit nggak masalah bro. Pokoknya jangan hutan lindung. Pokoknya jangan masif gitu kayak di Sumatera itu. Akhirnya ya itu jawaban
dari perilaku penebangan secara masif dan liar kayak gitu. Nanti kalau terjadi bencana nyalain Allah, nyalain takdir, ya enggak, ya ulah manusia itu dirusak alamnya. Kasihan gajah gitu loh bro, gajah, terus si panse itu pada, aduh kasihan lihat ya bro. Teman-teman yang itu ya bro ya, minimal dari keluarga lah, tanamkan cinta lingkungan, tanamkan jangan melanggar hukum alam ya, dari keluarga kita sendiri aja lah dulu. Masalah ke temen-temen itu nanti dulu, ke keluarga sendiri dulu aja lah. Alhamdulillah tuh kita bisa review jalan-jalan di pegunungan yang hutannya masih rindang kayak gitu ya, kayak aku ya ini tadi ya. Kalau diterusin kayak di Sumatera, semuanya Indonesia kayak gitu, 5 tahun 10 ke depan nggak ada tempat estetik shadow, nggak ada. Ya kita doain aja lah, semoga yang menjadi otak di semua kejadian itu segera tobat, insaf, istighfar. Ingatlah nanti setelah kita berpulang pada Allah, ada yang harus dipertanggungjawabkan perbuatan di dunia ini. Jangan mengejar dunia bro, udahlah. Kalau uang haram kalian dapat entah dari korupsi, entah dari menipu, atau dari apa, dari judi dan lain-lain, kalian dapat dari sana 1M. 1M itu loh nggak berkah bro, cepat habis. Terus hati kalian nggak tenang, nggak happy, dan ada balasnya di akhirat nanti. Udahlah, kita mau hidup di dunia ini sampai berapa tahun lagi? Mungkin loh ya, 5 hari lagi, 1 minggu lagi kita meninggal, siapa tahu. 1 bulan lagi, 1 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, siapa tahu. Maka dari itu perbuatan kita sekecil apapun jangan sampai berbuat salah, ya entah salah sama orang atau salah sama Allah ya. Kita berlomba-lomba menjalani kebaikan, menuruti perintah Allah, itu aja lah. Entah kita jadi orang yang kaya raya, entah kita jadi orang yang menengah ke bawah, menengah ke atas, atau jadi orang yang kurang. Kalau kita berpegang teguh sama syariat Islam, berpegang teguh sama hukum Allah, takut sama Allah, udahlah, pasti kalian happy. Oh, tumbas teng pundi Bu? Wah, lah pinten niku? Setunggal. Wah, lah setunggal. Kalih, ya murah Bu. Murah kan niku. Walah. Senandor pundi lho? Senandor pundi? Walah. Biasanya kadang sering lewat mriki ngoten niku pas ningali. 100 pinten 250? 250 kalih. Nggih, kalih. Ora didol siji Bu. 950. Walah. Jas. Murah bro. Lihat tuh, montong besar. Tak tukune siji Pak. Ayo. Itu tadi
Montong apa Bawor ya bro, montong kayak itu besar loh, itu satunya 5 kilo prediksi aku. Duh, berarti total 10 kilo 250 berarti 1 kilonya 25. Wih, murah banget bro. Aku pengen toh montong kayak gitu tuh. Wih, mantap. Murah banget, asli murah banget. Terus bulutnya ya mantap juga itu. Kita nanti stop di itu ya bro ya, di terminal baru. Yo, gaskan. Ini kalau ke kiri bisa tembus Pos Sarang, tembus Hidden Gem yang kemarin aku posting. Belum deng, yang short sudah aku posting, yang video panjang belum aku posting. Next aku pengen ke sana toh bro. Ada 3 destinasi. Bendungan Sumber Podang, P30 sama P29, sama-sama mantap. Kapan aku kesana bro, seru jalannya juga seru itu. Yuhu. Yuk, kita sudah sampai terminal baru Kota Kediri. Izin undur diri ya bro. Jika ada salah kata mohon dimaafin, nih streamer pemula nih. Terus bila kalian suka dengan konten kayak gini, explore alam di area Kediri, Jawa Timur dan sekitarnya, silahkan subscribe bro, follow, komen, share juga ya bro ke teman-teman kalian. Terima kasih yang sudah subscribe. Saya doakan kalian semua rezekinya sukses masuk surga, berkah dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat